Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Afifah Feradiasa dengan NIM 23.101.13091 dari program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang satu buku bacaan yang berkaitan dengan program studi saya untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Buku yang akan saya resensi kali ini yaitu buku Pengantar Ilmu Negara ini. Buku ini diterbitkan oleh Raja Wali Pers yang menjadi salah satu penerbit yang sering bekerja sama dengan dosen-dosen di Fakultas Hukum untuk menerbitkan karya tulis dari para dosen yang berkaitan. Sehingga Raja Wali Pers sudah sangat terkenal di kalangan Fakultas Hukum. Salah satunya di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Buku ini merupakan buku baru yang diterbitkan pada tahun 2023 ini, tepatnya pada bulan Juli lalu. Berawal dari biodata penulis terlebih dahulu. Buku ini ditulis oleh dua penulis hebat, di antaranya Profesor Dr. Jenderal Sali SHMH yang merupakan dosen Fakultas Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dan di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, serta juga menjadi dosen pasca sarjana di beberapa universitas di Indonesia, baik universitas negeri maupun universitas swasta. Selanjutnya penulis yang kedua yaitu Dr. Dwi Andayani Budi Setiawati SHMH yang merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Ubarajaya Jakarta, Universitas Atmajaya, dan juga Unpad Bogor. Dua dosen hebat ini dapat menerbitkan buku Pengantar Ilmu Negara ini dengan sangat baik dan sangat bermanfaat bagi seluruh mahasiswa dan juga mahasiswi Fakultas Hukum yang ada di Indonesia. Pembahasan di dalam buku ini dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama membahas mengenai ilmu negara, terdiri dari materi mengenai ilmu kenegaraan, baik itu istilah, batasan, ataupun metode ilmu, serta ilmu negara sebagai disiplin keilmuan. Bagian yang kedua membahas mengenai teori-teori tentang negara, terdiri dari materi mengenai teori sifat hakikat negara, teori unsur negara, tujuan dan fungsi negara, tipe negara, teori pembenaran, teori tentang awal dan berakhirnya negara, teori kedaulatan, teori kerjasama antar negara, teori hubungan negara, dan juga teori hubungan negara dengan hukum. Kemudian bagian yang ketiga membahas mengenai negara dan pemerintahan, teori lembaga perwakilan, terakhir yaitu bagian keempat membahas mengenai konstitusi. Buku ini ditujukan untuk mahasiswa dan juga mahasiswi di Fakultas Hukum sebagai mata kuliah wajib di setiap fakultas hukum yang ada di Indonesia. Sehingga kami sebagai mahasiswa dan mahasiswi dapat memahami mengenai ilmu negara secara komprehensif dan menjadi dasar dalam mempelajari hukum tata negara di semester selanjutnya. Selanjutnya, tentang apa yang sudah saya dapatkan dari buku Pengantar Ilmu Negara ini. Saya mendapatkan banyak sekali ilmu di dalamnya. Saya sebagai mahasiswi sudah
menyelesaikan setiap bab yang ada di dalam buku ini dengan sangat baik, tentunya sesuai dengan arahan dan juga penjelasan dari dosen terkait. Buku ini ditulis dengan sangat ringkas sehingga saya mampu dengan mudah mempelajari dan juga memahami di setiap bab yang terdapat di dalam buku ini. Salah satu materi yang sangat saya kuasai dari buku ini ialah materi tentang tipe negara yang ditinjau dari sisi sejarah, yaitu ada zaman Romawi kuno, Yunani kuno, abad pertengahan, dan lain sebagainya. Buku ini juga terdapat kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihan dari buku ini yaitu memuat penjelasan secara ringkas sehingga mahasiswa ataupun mahasiswi tidak bosan untuk mempelajari, memahami, ataupun sekedar membaca buku ini. Selanjutnya kelebihannya yaitu buku ini sudah merangkum dari banyaknya pendapat-pendapat para ahli, meskipun di dalamnya dimuat secara ringkas. Meskipun dimuat secara ringkas, namun banyak sekali materi-materi dari atau pandangan-pandangan para ahli yang dimuat di dalam buku ini, sehingga kita dapat memahami tentang apa itu ilmu negara tidak hanya dari satu sudut pandang saja, tetapi dari banyak para ahli, baik itu dari Aristoteles, Plato, Zeno, ataupun dari Epicurus dan lain sebagainya. Di buku ini dimuat seluruh pendapat para ahli tersebut. Nah, untuk kelebihan selanjutnya yaitu buku ini bisa kita dapatkan di toko-toko buku besar yang ada di daerah kita masing-masing. Namun buku ini belum terlalu banyak bisa kita dapatkan di toko-toko buku yang berada di pasaran. Nah, buku ini bisa kita dapatkan di toko buku besar seperti Gramedia atau di Kota Padang ini di Sari Anggrek seperti itu. Dan buku ilmu negara ini karena merupakan buku dengan terbitan tahun terbaru, bisa menjadi salah satu sumber yang kita pakai untuk mempelajari ilmu negara sebelum kita mempelajari hukum tata negara. Nah, pengantar ilmu negara ini sendiri dipelajari oleh seluruh mahasiswa ataupun mahasiswi di Fakultas Hukum di semester pertama, karena kita akan mempelajari tentang hukum tata negara di semester selanjutnya. Tentu kita harus memiliki fondasi terlebih dahulu. Kita harus sudah mengetahui tentang apa itu ilmu negara, atau tentang bagaimana negara itu dapat dibentuk dan apa saja yang ada di dalam negara tersebut. Kita sudah mempelajari terlebih dahulu di pengantar ilmu negara ini, sehingga pada saat kita mempelajari mata kuliah hukum tata negara, kita sudah dapat dengan mudah mengimplementasikannya karena kita sudah memahami terlebih dahulu tentang apa itu makna negara, apa makna itu ilmu, apa makna dari ilmu negara itu sendiri, sehingga kita dapat mengimplementasikannya di hukum tata negara. Selanjutnya saya akan membahas tentang kekurangan dari buku pengantar ilmu negara ini. Karena buku ilmu negara ini merupakan buku terbitan baru di tahun 2023 ini, tepatnya di bulan Juli lalu, sehingga buku ilmu negara ini terlalu memuat secara ringkas, sehingga kadang kami sebagai mahasiswa ataupun mahasiswi jadi kurang mendapatkan penjelasan secara rinci karena sudah terlalu diringkas di dalam buku ini. Seperti pendapat Aristoteles yang sudah diringkas di dalam buku ini, kadang kami melewatkan beberapa hal-hal penting yang seharusnya kami dapatkan, sehingga kami tidak hanya berfokus pada satu buku ini saja. Kami juga harus mencari referensi buku lain untuk belajar tentang pengantar ilmu negara. Selanjutnya yaitu tentang materi-materi yang terdapat di dalamnya. Ada beberapa materi yang tidak dimuat di dalam buku ini, seperti pada zaman Renaissance, pada masa Renaissance itu tidak terdapat di dalam buku ini. Di dalam buku ini hanya terdapat
pada abad pertengahan, tapi tidak tentang pada masa Renaissance. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.